Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kita akan belajar muatan PPKN kelas 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara yang berkaitan dengan agama, siswa dapat menceritakan pengalamannya melaksanakan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Oke, berikut materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengenai kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Yang ketiga, kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Yang keempat, kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Yang kelima, kewajiban dan hak menjaga persatuan. Oke, kita akan membahas materi yang pertama ya, mengenai kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Hidup sehat menjadi harapan semua orang. Kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Kesehatan semua warga negara akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya, puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan. Semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesehatan. Karena hak warga negara sudah diberikan oleh pemerintah, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita. Contohnya, kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kemajuan kesehatan. Nah, dari yang sudah Miss jelaskan tadi, maka kewajiban dan hak warga negara terkait kesehatan adalah sebagai berikut. Kewajiban yang pertama, membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kesehatan. Yang kedua, turut serta dalam program pemerintah tentang jaminan kesehatan sosial. Yang ketiga, menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat. Berikutnya yaitu hak kita. Yang pertama, hak memperoleh layanan dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, hak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang ketiga, hak mendapatkan lingkungan yang sehat untuk pencapaian tingkat kesehatan. Yang keempat, hak mendapatkan informasi tentang kesehatan dan data kesehatan diri. Nah, itu tadi adalah kewajiban dan hak kita sebagai warga negara terkait kesehatan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Selain hak dan kewajiban di bidang kesehatan yang dijamin negara, ada kewajiban dan hak lain juga terkait menjaga kesehatan tubuh kita. Berikut adalah kewajiban dan hak terkait cara menjaga kesehatan tubuh kita. Kewajiban yang pertama yaitu berolahraga secara teratur. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Yang keempat, istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah hak. Hak kita terkait menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu hak memiliki tubuh yang sehat. Yang kedua,
hak memperoleh tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, hak menggunakan fasilitas kesehatan. Yang keempat, hak mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Yang kelima, hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, itu tadi adalah kewajiban dan hak terkait cara menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Ayo kita bahas materi ini. Pembangunan jalan-jalan makin digalakan oleh pemerintah saat ini. Tujuannya agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Nah, berikut adalah kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Kewajiban yang pertama yaitu menjaga kebersihan jalan. Kewajiban yang kedua, menghargai pengguna jalan lain. Yang ketiga, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Yang keempat, menaati aturan di jalan. Kemudian hak sebagai pengguna jalan yaitu 1. Hak berjalan di trotoar. Kedua, hak menyeberang di zebra cross. Yang ketiga, hak menggunakan jalan dengan aman. Yang keempat, hak dihormati pengguna jalan lain. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan kerukunan. Dengan teman yang berbeda agama, kita harus selalu hidup rukun. Kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yaitu Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik. Semua agama tersebut memiliki tempat ibadah, kitab suci, hari raya, dan cara beribadah yang berbeda. Setiap pemeluk memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan tuntutan dalam kitab sucinya masing-masing. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dimiliki dan dilaksanakan para pemeluk agama, yaitu menghormati serta menghargai perbedaan yang terjadi. Nah, berikut kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Kewajiban yang pertama yaitu menjaga ketenangan tempat ibadah. Yang kedua, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Yang keempat, mempersilahkan umat agama lain untuk beribadah. Yang kelima, menolong umat beragama lain yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu tadi kewajiban terkait warga negara sebagai umat beragama. Selanjutnya yaitu hak. Hak yang terkait warga negara sebagai umat beragama. Yang pertama, hak kebebasan memilih agama. Jadi kita bebas memilih agama yang sesuai dengan keyakinan kita. Selanjutnya yang kedua, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Hak yang ketiga, merayakan hari raya sesuai agama yang dianut. Yang keempat, hak menggunakan tempat ibadah dengan aman. Semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Materi yang selanjutnya yaitu kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan. Kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya itu pasti berbeda-beda.
Meskipun berbeda-beda suku bangsa, kita memiliki kewajiban, yaitu 1. Menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa. 2. Menjaga kerukunan. Jangan sampai kita bertengkar karena perbedaan suku. Jadikan perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa. Kewajiban yang ketiga yaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa supaya tidak hilang di masa yang akan datang. Itu tadi kewajiban kita. Selanjutnya hak kita sebagai suku bangsa yaitu 1. Berkumpul dengan orang-orang yang berbeda suku bangsa tanpa melupakan kewajiban untuk menghormati perbedaan tersebut. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kewajiban dan hak menjaga persatuan. Kewajiban dan hak menjaga persatuan. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia karena kita sudah mendapatkan hak kita sebagai warga negara, yaitu hak belajar, hak bermain, hak beribadah, hak berekreasi. Karena sudah mendapatkan hak, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, yaitu 1. Mencintai tanah air, yang kedua rukun dengan teman, dan yang ketiga mengikuti upacara bendera, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Materi yang kedua, kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Materi yang ketiga adalah kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Materi yang keempat, kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Dan materi yang kelima adalah kewajiban dan hak menjaga persatuan. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.